Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Sanjaya dengan NIM 30124006, prodi S1 Hukum. Di sini saya akan memaparkan kultum tentang manusia diberi amanah untuk melaksanakan khalifah. Yang pertama, manusia sebagai khalifah. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Jadi manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Apa yang harus dilakukan oleh Khalifatullah itu di bumi, dan bagaimanakah manusia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, serta bagaimanakah manusia bisa mencapai kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai tiga pandangan ini kepada manusia, antara lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya tentang ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai Khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai Khalifatullah. Jika kita menyadari diri kita sebagai Khalifah Allah, sebenarnya tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang tidak mempunyai kedudukan ataupun jabatan. Jabatan-jabatan lain yang bersifat keduniaan sebenarnya merupakan penjabaran dari jabatan pokok sebagai Khalifatullah. Pada dasarnya semua makhluk Allah itu di atas bumi ini beribadah menurut kondisinya. Paling tidak ibadah mereka itu adalah bertasbih kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yushabbihu illahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bebatuan, pepohonan, gunung, dan sungai misalkan semuanya beribadah kepada Allah dengan cara bertasbih. Dalam hal ini janin yang berada di dalam rahim ibu beribadah sesuai dengan kondisinya, yaitu dengan cara bertasbih. Selanjutnya ada eksistensi manusia dalam perspektif kekhalifahan, yaitu manusia mempunyai keistimewaan dibanding dengan makhluk Tuhan yang lainnya di muka bumi ini. Keistimewaan ini bisa dilihat dari sisi penciptaan fisik maupun personalitas karakternya. Karena keistimewaannya itu manusia memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk yang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30-33 yang memaparkan proses kejadian manusia dan pengangkatannya sebagai khalifah. Menurut Mustafa Al-Marogi, Quran surat Al-Baqarah ayat 30-33 menceritakan tentang kisah kejadian umat manusia. Menurutnya dalam kisah penciptaan Adam yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung hikmah dalam rahasia yang oleh Allah diungkap dalam bentuk dialog antara Allah dengan malaikat. Selanjutnya ada makna dan peran sebagai Khalifatullah di bumi ini, yaitu manusia dipilih sebagai Khalifatullah sebagaimana diuraikan di atas karena kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada manusia berupa ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain termasuk malaikat. Ayat-ayat di atas yang menyampaikan tentang pengajaran Allah kepada manusia memberikan pengertian bahwa untuk dapat menjalankan fungsi dan peran kekhalifahan diperlukan modal atau syarat, yaitu ilmu. Baik, cukup sekian dari saya mungkin tentang khalifah, yaitu manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.